Ibu, bapak, saudara-saudari, kaum muda, juga remaja dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari Keluarga Nasional akan kita peringati bersama di Indonesia pada tanggal 29 Juni, tepatnya pada hari Senin minggu depannya lagi, dari hari Senin minggu depannya lagi. Dan tema Hari Keluarga Nasional 2026 yang ke-33 adalah Ayah Wajib Hadir. Ayahnya hadir di sini? Hadir ya. Hadir bersama siapa? Bersama keluarga. Baik. Saudari-saudara, kita pastinya tahu bahwa dunia kita seringkali disebut sebagai dunia digitalisasi atau kita masuk pada era digitalisasi. Rupanya era digitalisasi juga mampu mengubah pola interaksi keluarga. Kita seringkali lebih banyak berinteraksi dengan handphone atau laptop atau tablet ketimbang berinteraksi dengan pasangan atau juga anak atau juga yang tinggal bersama dengan kita, entah kakek nenek kita. Dan bisa jadi alat komunikasi berupa handphone atau juga alat elektronik lain berupa laptop itu bisa juga menjadi istri kedua, menjadi suami kedua, menjadi orang tua ketiga, ya. Karena seringkali ketika sudah ada di rumah setelah bekerja atau beraktivitas seharian, kita justru banyak melihat atau menatap layar. Maka pada perayaan Ekaristi ini, saya mengingatkan kita semua, terutama orang tua, bahwa orang tua itu kan banyak ngeluh. Anak saya tuh susah sekali Romo lepas dari HP. Bagaimana mungkin anaknya lepas dari HP, wong kamu sendiri saja tidak bisa lepas dari HP-mu. Jadi kalau kita mau mengajak anak kita untuk lepas dari HP, ya kita sendiri harus bisa lepas dari benda itu. Kemarin saya habis merayakan Ekaristi di Kapel Santa Maria di Susteran. Saya masuk, ada 2 koster, 1 perempuan, 1 laki-laki. Lalu saya sapa, selamat pagi. Yang laki-laki itu sambil main HP, nyapa saya, iya pagi mo. Itu aja, tapi sambil menatap HP, tidak menatap saya. Begitu juga setelah saya selesai misa, saya mengucapkan terima kasih ya. Dia masih pegang HP juga. Dia bilang, iya mau sama-sama, tapi natapnya HP, iya mau, ya. Artinya seringkali itu menjadi hal yang perlu kita refleksikan. Apakah waktu kita habis untuk pacar baru kita, atau justru untuk keluarga kita yang harus kita habiskan banyak waktu. Juga Hari Keluarga Nasional mengajak kita untuk merefleksikan tentang equal parenting, yakni keseimbangan peran. Saat ini atau seringkali budaya Asia menganggap bahwa tanggung jawab pengasuhan itu adalah ke ibu ketimbang ayah. Padahal sebetulnya tanggung jawab kolektif dari pengasuhan itu adalah ayah dan ibu, tidak hanya ibu. Dan seringkali ayah dianggap hanya sebagai pribadi atau punya peran untuk mencari uang atau mencari nafkah untuk istrinya. Padahal sebetulnya figur ayah itu tidak bisa digantikan oleh figur ibu. Jadi kalau misalnya Anda masih bersama, masih berdua, berumah tangga, ya tentunya figur ayah dan ibu masing-masing punya peran. Juga di Indonesia angka stunting itu masih tinggi. Stunting itu kan kondisi gagal tumbuh karena kekurangan gizi pada 1000 hari pertama. Nah biasanya stunting itu diakibatkan karena mungkin tidak ada pemenuhan gizi yang baik. Di Indonesia itu sudah dibuat Prabowo, dia mau membuat supaya anak Indonesia punya gizi yang baik dengan MBG sebetulnya. Tapi pada faktanya apakah itu cukup atau tidak, itu yang perlu dievaluasi. Meskipun demikian, Jakarta tidak terlalu berdampak ya. Di keluarga-keluarga sepertinya semua sudah bergizi kuat, saya lihat gemuk-gemuk kayaknya ya.
kayak saya nih gizinya cukup. Maka kalau di Jakarta mungkin tidak terlalu kekurangan lah dengan hal itu. Juga ada namanya aging population atau populasi penuaan yang semakin tinggi. Di Indonesia angka lansia itu semakin banyak, sedangkan diiringi dengan penurunan angka kelahiran. Jadi yang sepuh semakin banyak, yang lahir sedikit. Nah, maka perlunya bagaimana itu menjadi hal yang juga diperhatikan. Juga beberapa kasus kekerasan seperti child grooming. Child grooming itu manipulasi psikologis pada orang dewasa kepada anak atau usia di bawah umur untuk membangun kedekatan sehingga bisa menangkap tujuan mengeksplorasi atau pelecehan seksual atau kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah, ini masih banyak juga dilakukan oleh para orang dewasa kepada anak. Maka saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada Hari Keluarga Nasional yang kita sambut nanti tanggal 29, saya mau mengajak bahwa keluarga bukan hanya bicara tentang tempat tinggal. Keluarga bukan hanya bagus rumahnya. Gereja Jagakarsa itu sudah bagus sekarang tempatnya. Bukan yang dulu itu jelek, tetapi lebih baik daripada yang dulu pastinya. Tapi bukan perkara soal rumahnya bagus atau jelek, tetapi apakah kalau di rumah kita, di rumah tangga saudari-saudara, setiap pribadi yang ada di rumah itu merasa aman, merasa nyaman, merasa mendapat dukungan emosional, seperti terlindungi, merasa diakui, dan keluarga atau rumah harusnya menjadi sumber kekuatan supaya seseorang tidak menghadapi dunia yang keras dengan sendiri, tetapi ada ayah, ibu, ada anak, dan keluarga lain. Dan tema Hari Nasional yang tadi saya katakan bahwa ayah wajib hadir. Mengapa tema ini dipilih? Pertama-tama karena faktanya kehadiran ayah begitu penting dalam membentuk karakter, kesehatan mental, dan masa depan anak. Dan ayah perlu terlibat dalam pola asuh atau penumbuh kembangan anak untuk memperkuat ikatan keluarga, mendukung ibu, dan menciptakan lingkungan yang lebih hangat serta penuh kasih. Maka paradigma mengenai ayah yang punya peran hanya untuk mencari ekonomi, nafkah, sedangkan pengasuhan seluruhnya diserahkan pada ibu, itu harusnya mulai kita tinggalkan. Kalau keluarga-keluarga di Paroki Jagakarsa masih punya pemikiran tugas bapak itu cari duit, ibu ngurus anak, sudah harus ditinggalkan, ya. Kita tidak memakai teologi Islam yang mengatakan suami harus mencari nafkah bagi anak-anaknya, bagi istrinya, tidak. Kita pakai teologi Katolik. Teologi Katolik itu istri tidak berjalan di belakang, tapi jalannya di samping. Kalau orang teologi Islam itu kan makainya kepala rumah tangga siapa? Kepala rumah tangga siapa kalau pakai teologinya Islam? Suami. Sedangkan kalau teologinya Katolik beda. Kepala rumah tangga betul laki-laki, tapi berdua itu saling mengusahakan. Maka kalau saya menganalogikan, kita tidak pakai analogi Islam ya. Oh, kamu cari nafkah, suami, enggak. Sama-sama. Kalau suaminya enggak kerja, istrinya jangan ngomel. Suami enggak kerja diomelin terus, tambah pergi dia nanti. Didukung itu bukan dengan cara, oh enggak apa-apa kamu enggak kerja, nanti akan turun uang dari surga, bukan. Tetapi bagaimana dimotivasi, diajak untuk mau bergerak, diajak untuk mau belajar banyak hal, supaya bertumbuh bersama, tidak diberikan beban tertentu. Maka bagi para ayah itu lebih sulit dekat dengan anaknya. Sebab kalau kita lihat seorang ibu itu mengandung anaknya 9 bulan, dia akan lebih mudah membangun chemistry dengan anaknya. Sedangkan laki-laki, sedangkan ayah itu kan tidak mengandung. Ayah tidak bisa hamil, ayah tidak bisa punya anak di dalam perutnya. Maka seorang suami itu akan lebih sulit membangun chemistry kepada anaknya. Sedangkan kepada ibunya lebih mudah. Maka kalau misalnya ayah tidak punya waktu di rumah, ciptakan waktu itu. Kalau Anda sebagai ayah banyak waktu bekerja di luar kota, ketika sudah kembali ke rumah, ciptakan waktu bersama dengan anak. Gak masalah kalau misalnya Anda capek, Anda lelah, itu wajar.
Karena sekali lagi, jangan mengatakan bahwa itu tugas istri, tapi juga bagian dari tugas Anda sebagai suami. Bagi para ayah, kerjakan bagian kita, yakni ikut ambil bagian dalam pola pengasuhan, dan biarkan sisanya Tuhan yang akan menyempurnakan. Kita punya tugas itu. Dan juga ada pesan buat anak-anak yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Romo juga punya pesan untuk kalian semua. Kalau kalian punya orang tua, cintai, kasihi orang tuamu. Jangan pernah bedakan atau bandingkan orang tuamu dengan orang tua teman-temanmu. Orang tua teman saya lebih baik ya, orang tua teman saya lebih kaya ya, orang tua teman saya lebih cantik ya, bapak saya hitam, gosong. Jangan dibedakan. Ya, berusaha untuk bisa melihat gambaran ayah dan ibu sebagai orang yang sungguh ada untuk kamu. Karena tanpa mereka, kamu tidak pernah ada di dunia ini. Yang kedua, pesan untuk orang tua, cintai anak-anakmu dengan tulus. Cinta yang tulus itu tidak pamrih. Cinta yang tulus itu selalu mengorbankan diri. Cinta yang tulus itu tidak mau diberi, tetapi selalu mau memberi. Maka sebagai orang tua, perbaiki komunikasi pola asuhmu. Hindari nada menggurui, hindari nada menyalahkan anak, defensif terhadap kritik anak, ataupun komunikasi yang terlalu birokratis. Isinya cuman aturan-aturan dan jadwal-jadwal. Kalau kita bisa menjadi orang tua yang baik, ayah yang baik bagi anak-anak, kalau mereka cerita, dengarkan saja. Pak, tadi aku baru tahu loh ternyata ikan itu tidak bernapas pakai paru-paru, tapi pakai insang. Lalu bapaknya bilang, iya tahu gitu aja baru tahu. Didengarkan aja, pura-pura kita excited gitu loh. Oh iya toh, coba terangkan sama papi pengen tahu. Nah gitu caranya. Kalau misalnya tanggapannya seperti itu, pasti anaknya tidak dekat nanti. Anaknya jauh, dekatnya sama yang lain. Oleh karena itu, saudari-saudara, keluarga, rawatlah, besarkan anakmu dengan cinta dan kasih sayang, bukan dengan penghakiman, karena anak-anak adalah titipan jiwa dari Allah untuk kita tuntun ke jalan yang lebih terang. Dan bagi anak-anak, cintailah orang tuamu apa adanya, dan cintailah mereka sepenuh hati, hormatilah mereka selagi mereka masih ada di dunia. Salam untuk keluarga semua, semoga rukun, damai, bersatu padu dalam semangat cinta serta kasih Kristus. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.